Nah, hukuman itu jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 12 tahun penjara. Pada beberapa pertimbangannya, majelis hakim menilai Barada E dianggap ikut bekerja sama dengan terdakwa lain dalam menghilangkan nyawa Brigadir Yosua. Ia juga mestinya bisa mencegah penembakan. Nah, kemudian juga kami akan putarkan kembali pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan selama 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Richard Eliezer. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum dan Alimin Sarjono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Baik, yang tadi Anda dengarkan adalah vonis hakim ya, MJ Listener, terhadap Barada E. Nah, ternyata setelah kita semua memang kaget ya melihat vonis ini, dan ternyata respon juga banyak, termasuk dari Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa hakim membaca dengan objektif seluruh fakta persidangan serta memperhatikan akal sehat publik. Jadi ternyata Mahfud MD Listeners ini menyimak semua atau perjalanannya persidangan melalui televisi saat putusan terhadap Barada E dibacakan oleh Majelis Hakim ya, yang diketuai oleh Wahyu Iman Santoso. Nah, menurutnya putusan ini berkemanusiaan, kemudian progresif. Ini terlihat dari konstruksi putusan dengan bahasa ilmiah yang tidak jadul, serta perspektifnya sulit dibantah. Hal ini menandakan Majelis Hakim yang menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua tidak terpengaruh dengan opini publik, tapi justru memperhatikan akal sehat publik. Nah, Mahfud MD mengatakan terhadap putusan ini, ia mempersilahkan apabila memang para terpidana ingin mengajukan banding. Jadi vonis itu diakuinya berbeda dengan tutusan jaksa, tetapi Mahfud menilai ini bukan karena masalah sebab para jaksa ini sudah menunjukkan kerja keras mereka selama menangani perkara tersebut. Kita simak pernyataan selengkapnya dari Menko Polhukam Mahfud MD. Apa yang dipertimbangkan nomor 1 kalau tidak salah ya, kalau tidak nomor 1 nomor 2 sebagai pihak yang mau bekerja sama, terdakwa yang mau bekerja sama itu kan jadi kolaborator. Nah itu menurut saya bagus, dan saya kira kejaksaan juga bagus karena konstruksi urutan-urutan putusan tadi tetap ikut alur yang dibangun oleh jaksa. Cuma hakim memberi tambahan-tambahan selipan pendapat baru, kemudian beri kesimpulan sendiri. Tidak apa-apa, jaksa itu sukses juga. Kalau tidak ada kejaksaan yang berhasil menyusun konstruksi seperti itu, hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, tapi ada yang menganggap ini terlalu rendah sekali karena walau bagaimanapun. Oh, kalau itu saya tidak melihat. Saya hanya bangga kepada hakim yang bisa keluar dari tekanan opini publik dan rongrongan dari dalam yang secara diam-diam mungkin mau mempengaruhi. Gitu aja. Bahwa Baik, MJ Listeners, tadi sudah ada tanggapan dari Mahfud MD ya seputar vonis kepada Richard Eliezer. Yang membuat kita penasaran adalah bagaimana respon dari keluarga Yosua
begitu ya, setelah melihat atau vonis tadi. Nah, ini diinfokan bahwa ibunda dari Yosua Huta Barat, yaitu Rosti Simanjuntak, ini ternyata juga menerima MJ Listener putusan majelis hakim yang memvonis Richard Eliezer. Jadi saya kutip ya MJ Listeners dari pernyataannya Ibu Rosti. Jadi walaupun Eliezer menghujami anak saya dengan peluru panas, timah panas, tapi saya percaya kepada hakim yang menyampaikan vonis Eliezer dan keluarga menerima apa yang diberikan hakim saat persidangan. Jadi yang kalau kita review lagi ke belakang, memang Richard Eliezer sendiri itu di persidangan sempat ya meminta maaf langsung ya MJ Listeners kepada orang tua dari Yosua. Dan juga pihak Yosua atau pihak keluarga Yosua juga menyebutkan sudah memaafkan Richard Eliezer. Ini juga menjadi satu poin yang diangkat oleh hakim ketika membacakan hal-hal yang meringankan kepada Richard Eliezer. Nah, selain respon dari Mahfud MD kemudian dari Ibunda Yosua sendiri, Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko ini menilai vonis hakim kepada terdakwa pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Yosua Huta Barat, juga sudah memenuhi harapan masyarakat. Jadi menurut Muldoko, keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sudah tepat dalam menangani perkara pembunuhan berencana tersebut. Nah, tapi ketika disinggung soal isu hukuman Verdi Sambo yang bisa berkurang, ini kan memang masih ada celah hukum ya MJ Listeners yang bisa dilakukan oleh kubu Verdi Sambo untuk mengurangi hukumannya. Apalagi karena KUHP yang baru, ini juga nanti pelaksanaannya berbeda. Jadi mantan Panglima TNI ini menyebut bahwa ia enggan berkomentar lebih jauh, tapi menyebut bahwa hukuman kepada Sambo sangat memadai. Nah, sementara itu tenaga ahli kantor staf Presiden Aldi Mokhtar Ngabalin menyampaikan, keputusan hakim ini sudah tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. Menurutnya, hak-hak hukum yang dimiliki terdakwa pun sudah dijamin oleh regulasi. Jadi Ngabalin menyebutkan bahwa vonis berat bagi Verdi Sambo ini merupakan peringatan bagi anggota polisi serta sejalan dengan visi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang ingin memperbaiki Korps Bayangkara. Baik, setelah ini apa begitu ya? Karena kan patokannya adalah disebutkan kalau misalnya seorang polisi divonis lebih dari 2 tahun maka keanggotaannya dicabut begitu ya. Tapi ternyata kan Richard Eliezer tidak. Divonisnya adalah 1 tahun 6 bulan. Jadi sebenarnya apa nih nasib dari Baradae usai divonis? Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dihubungi MJ Listeners ini mengatakan bahwa nanti kita disuruh tunggu dulu. Jadi nanti akan ada informasi dari Propam di sini. Jadi nanti dikatakan Propam Polri ini masih harus membahas hal ini mengenai nasib ini ya Eliezer setelahnya. Jadi ditegaskan bahwa Polri sangat menghormati vonis majelis hakim terhadap Baradae. Oke, sekarang kita lihat respon dari Kejaksaan Agung. Jadi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana ini mengungkapkan pihaknya mempertimbangkan secara mendalam rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Jadi Kejagung menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa Richard Eliezer yang telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Baik, kalau kita lihat ya MJ Listeners, ada vonis yang jauh sekali dari 12 tahun ini menjadi 1 tahun 6 bulan. Beberapa poinnya adalah bahwa Richard Eliezer dipertimbangkan sebagai justice kolaborator karena memang ada sudah surat edaran dari MA kepada para hakim bahwa harus mempertimbangkan status ini begitu ya. Kemudian juga ada pertimbangan dari amicus curiae. Ya, ini merupakan partisipasi masyarakat yang pendapatnya bisa diterima dan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelum putusan undang-undang atau juga sebelum vonis begitu ya. Nah, ini menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan vonis kepada Eliezer. Ini juga masuk di vonis hari ini. Jadi kalau misalnya kita review kembali, itu ada rombongan dari atau kelompok akademisi ini mengajukan amicus curiae kepada kasus ini, sehingga yang kita lihat bahwa sepertinya berpengaruh dan juga meringankan vonis kepada Richard Eliezer.